Di balik tirai kegelapan berdiri seorang vokalis yang mengubah wajah black metal modern, Erik Danielson, pemimpin Watain, menjadikan musik bukan sekedar suara, tapi ritual penuh api dan darah. Dari panggung bawah tanah hingga festival besar, namanya selalu identik dengan kontroversi, kekuatan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Inilah kisah sang vokalis Watain. Kisah berikut ini dimulai oleh seorang remaja bernama Carl Erik Stellan Danielson atau yang lebih dikenal Erik Danielson. Ia lahir pada 21 Juni 1982 di Uppsala, Swedia dan dibesarkan oleh keluarga kalangan kelas menengah. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan kelas pekerja yang membentuk kepribadiannya sebagai sosok yang tegas, kritis, dan sangat disiplin. Ia menempuh pendidikan di sekolah swasta dan mulai menyukai musik ketika berumur 10 tahun. Ayah Erik adalah sosok yang sangat terbuka karena tidak pernah melarangnya untuk melakukan apapun sampai mengajaknya menyaksikan pertunjukan Metallica yang membuatnya mulai menyukai musik metal. Pada tahun 90-an, Erik semakin menyukai musik metal setelah bertemu dengan Pelle Forsberg atau yang lebih dikenal sebagai Pelle. Pelle adalah orang pertama yang membawa Erik terlibat dalam skena musik ekstrim di Swedia yang dipengaruhi oleh gerakan black metal Norwegia. Erik kemudian mulai mempelajari arti di balik musik black metal setelah mendengarkan musik dari band seperti Mayhem, Darkthrone, dan Burzum. Bahkan ketika insiden pembakaran gereja oleh Fag Vikernes dan anggota skena black metal Norwegia, Erik semakin terdorong untuk melakukan aksi yang lebih gila. Selain itu, ia ingin menciptakan musik bukan sekedar hiburan, melainkan alat ritual untuk menyebarkan pengaruh dan memuja kegelapan. Pada tahun 1998, Erik kemudian membentuk band bernama Watain bersama Pelle Forsberg dan teman lamanya yaitu Håkan Jonsson. Nama Watain sendiri diambil dari judul lagu black metal Amerika yaitu Found yang digambarkan sebagai pionir untuk raw black metal. Mereka memilih nama tersebut karena dianggap memiliki aura mistis, purba, dan brutal sesuai dengan musik yang mereka ciptakan. Bagi Erik, nama Watain menyimpan makna simbolis yang berhubungan dengan darah, ritual, kematian, dan nama tersebut adalah simbol sakral untuk menjadi wadah bagi visi Watain juga nilai spiritual para personilnya. Karena itu Erik bersama Watain dianggap ingin menghidupkan kembali esensi black metal yang menurutnya telah lama menghilang. Kemunculan mereka awalnya ditertawakan oleh banyak orang karena dianggap seperti kumpulan remaja yang hanya ingin mencari sensasi. Saat itu mereka tampil menggunakan riasan wajah dan darah hingga melakukan orasi yang membahas tentang satanisme dan kematian. Namun hinaan yang mereka terima membuat Erik semakin termotivasi untuk menyebarkan kebencian melalui lagu-lagunya dan mereka akhirnya merilis demo pertamanya yang berhasil membungkam sebagian orang yang menghina, meremehkan, dan menertawakannya. Meski saat itu Erik masih berusia 16 tahun tetapi ia bukan remaja biasa karena memiliki pemikiran radikal, kontroversial, dan pemahamannya ia tuangkan dalam EP album pertamanya yang dirilis pada tahun 1999. Setelah itu, Watain semakin menunjukkan eksistensinya dengan tampil sebagai band pembuka dan aksi panggung mereka yang mengerikan, kemudian direkam oleh label independen untuk dirilis sebagai album live. Tak disangka album live tersebut membuat nama mereka mulai dikenal di beberapa negara Eropa seperti Norwegia, Belgia, dan Polandia. Saat diwawancara, Erik mengaku jika ia dan teman-temannya menganut satanisme teistik yang juga dikenal sebagai satanisme spiritual atau satanisme tradisional. Pemahaman tersebut adalah istilah untuk menggambarkan sebagian orang yang menganggap jika Satan sebagai dewa, entitas supranatural, dan makhluk spiritual yang layak disembah atau dihormati. Erik percaya bahwa Satan adalah bentuk astral yang bisa diajak berkomunikasi dengan ritual atau persembahan. Ia juga sangat mendukung kultus satanis yang didirikan oleh John Nordtveit, di mana kultus tersebut dikenal karena selalu melakukan aksi penyiksaan dan pembunuhan terhadap hewan. Pada tahun 2000-an, Watain merilis album pertamanya
yang menceritakan tentang kebencian mereka terhadap eksistensi manusia dan memuji kekuatan Lucifer yang luar biasa. Album tersebut mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik karena sesuai dengan ideologi Watain yang sangat serius terhadap okultisme. Meski diproduksi secara asal-asalan, namun album terbarunya dianggap sangat otentik karena menampilkan musik yang apa adanya. Berkat keberhasilan album pertamanya, membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional dan Watain semakin mengembangkan citranya sebagai band mengerikan. Mereka kemudian mulai menggunakan ornamen salib terbalik, lilin, tengkorak, dan tulang hewan di setiap pertunjukannya untuk menciptakan aura mistis, gelap, dan mencekam. Eric juga mulai menggunakan panggung sebagai altar ritual untuk membawa penonton masuk ke dalam ranah spiritual dengan aksi panggung yang teatrikal. Namun ketika Watain akan menggelar tur Amerika setelah merilis album pada tahun 2003, Pell ditolak masuk ke Amerika oleh petugas imigrasi karena masalah visa dan catatan kriminalnya. Eric dan teman-temannya kemudian menghubungi kedubes Swedia untuk membantu Pell agar bisa masuk ke Amerika. Sayangnya pihak kedubes tidak membantu yang membuat mereka harus membatalkan tur dan kembali ke Swedia. Setelah itu Pell menyalahkan pemerintahan Swedia karena membuat peraturan imigrasi yang menurutnya tidak masuk akal dan ia mengkritik kedubes karena dianggap tidak becus dalam menjalankan pekerjaannya. Di periode tersebut, Watain telah dikenal sebagai band yang menyeramkan karena selalu mengoleskan darah ke tubuh mereka sampai memajang bangkai hewan. Mereka juga selalu menyiram penonton dengan darah hewan yang membuat Watain dikritik oleh pencinta hewan sampai dicekal di beberapa negara. Menurut para jurnalis, Watain adalah band yang terlalu serius membawa ajaran berbahaya ke dalam musik mereka, dan Eric selalu menyatakan bahwa musik Watain sebagai sarana berkomunikasi dengan iblis hingga menjadikan bandnya sebagai gerakan religius yang gelap dan anti terhadap agama dominan. Eric sampai mengatakan jika pemboikotan Watain oleh pemuka agama adalah kebanggaan karena tidak bisa dilakukan oleh band manapun. Pada tahun 2006, mereka datang ke Jerman untuk menggelar pertunjukan di festival musik besar yang dihadiri oleh lebih dari 50.000 penonton. Dalam pertunjukan tersebut, mereka tampil menggunakan kaos band Absurd yang dikenal sebagai band black metal sosialis nasional atau black metal neo-Nazi. Di sana mereka melakukan hormat Nazi dan mengungkapkan kekagumannya terhadap Hitler. Hal itu membuat Watain dikecam oleh banyak orang sampai dianggap memiliki hubungan dengan gerakan sayap kanan radikal di Jerman. Beberapa minggu kemudian, Eric membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika aksi yang ia lakukan adalah spontan yang tidak direncanakan. Ia menegaskan jika Watain bukan band politik karena mereka hanya fokus dengan ideologi anti-agama dan spiritual satanis. Meski memiliki pandangan radikal sampai dianggap berbahaya, namun Eric mengatakan jika ia dan bandnya tidak memiliki hubungan dengan gerakan rasis, apalagi terlibat dalam gerakan black metal neo-Nazi. Sayangnya ucapan Eric dianggap omong kosong oleh banyak orang karena Eric diduga menjalin pertemanan dengan Henry Mobus, vokalis sekaligus pendiri dari band Absurd. Menurut sebagian orang, Eric juga sangat mengagumi skena black metal Norwegia yang memiliki sejarah panjang hingga berkaitan dengan ideologi ekstrim sayap kanan yang digagas oleh Fuck Vikernes. Pada tahun 2007, mereka merilis album ketiganya yang mendapatkan respon luar biasa sampai dibahas oleh media internasional. Album tersebut menampilkan perubahan besar dengan lirik yang membahas tentang spiritualitas Lucifer, pengabdian pada kegelapan, dan pengorbanan religius terhadap iblis. Salah satu lagu mereka sampai mendapatkan perhatian yang menjadikan Watain sebagai pilar utama dalam skena black metal modern. Selain digambarkan sebagai salah satu album black metal terbaik pada tahun 2007, album terbaru mereka juga menegaskan reputasi Watain sebagai band black metal paling serius dan berbahaya secara spiritual. Kemudian selama menggelar tur Eropa dan Amerika pada tahun 2008, mereka mulai membawa ritual panggung mereka yang mengerikan ke audiens yang lebih luas. Aksi panggung mereka juga semakin dikenal oleh banyak orang karena menampilkan intensitas ekstrim yang berbahaya dengan dekorasi altar, api, darah, dan atmosfer ritual.
Eric telah menjadi figur karismatik dan sangat menonjol, di mana ia selalu mengatakan jika Watain adalah alat ritual bukan band yang hanya bermain musik. Pada tahun 2009, Eric mendirikan studio seni visual untuk menyalurkan minatnya dalam membuat ilustrasi, desain grafis, dan simbol okultisme. Ia menciptakan sampul album, logo, poster, dan merchandise Watain atau band metal lainnya secara mandiri. Menurutnya desain bukan sebagai pekerjaan sampingan, tapi bagian dari perjalanan spiritual, artistik, dan visual, bukan sekedar seni ilustrasi. Karya seni Eric kemudian muncul dalam album keempat Watain yang dirilis pada tahun 2010, dan album tersebut menampilkan video klip yang disutradarai oleh Eric dengan tema spiritual satanik dan pandangan okultisme. Kemudian album terbarunya mendapatkan penghargaan bergengsi pada tahun 2011 yang menjadikan mereka sebagai band black metal di dunia yang menerima penghargaan tersebut. Saat diwawancara, Eric mengatakan jika album keempatnya adalah album penghormatan untuk kekuatan iblis yang ia yakini sebagai energi spiritual. Ia menganggap penghargaan yang ia dapatkan adalah bentuk pengakuan jika kekuatan spiritual black metal bisa menembus batasan dunia dan dihargai oleh industri musik. Di periode tersebut, Eric Danielson bukan hanya seorang vokalis, tapi otak penggerak dan pemimpin spiritual untuk Watain. Di atas panggung, Eric menjadi sosok karismatik dengan penampilannya yang sangat menakutkan, dan penggunaan darah selama pertunjukan membuat Eric selalu dikecam sampai dituduh sebagai sosok yang tak bermoral. Kontroversi yang dilakukan oleh Eric ternyata memiliki dampak buruk untuk album kelima mereka yang dirilis pada tahun 2013. Selain dikecam oleh banyak orang, album tersebut juga diboikot di beberapa negara karena dianggap telah mempromosikan kekerasan terhadap hewan. Bahkan ketika mereka sedang menggelar tur Polandia, polisi mengawasi selama 24 jam untuk mencegah mereka melakukan aksi yang dianggap menistakan agama. Selain itu, polisi juga melarang mereka untuk menggunakan darah dan memajang simbol okultisme di atas panggung jika tidak ingin dijebloskan ke dalam penjara. Hal itu karena negara Polandia dikenal sebagai negara religius dan memiliki undang-undang yang berkaitan dengan penistaan agama. Pada tahun 2014, mereka menggelar pertunjukan besar di Brooklyn, Amerika dalam rangkaian tur dunia. Di sana Eric menyiram penonton dengan darah babi sebagai bagian dari ritual pertunjukan. Aksi tersebut membuat para penonton muntah, pingsan, dan meninggalkan lokasi karena tidak kuat dengan bau amis yang sangat menjijikan. Insiden tersebut membuat nama mereka semakin dikenal di luar skena black metal sampai dibahas oleh media internasional. Salah satu media sampai menggambarkan jika aksi panggung Eric sebagai pertunjukan paling menjijikan dalam dunia musik. Meski begitu, Eric tidak menyesali perbuatannya karena menurutnya aksi yang ia lakukan adalah bagian dari ritual satanik, bukan sekedar hiburan semata. Pada tahun 2016, Eric muncul dalam film dokumenter dengan menceritakan orang aneh dengan gaya hidup yang tidak lazim. Saat itu ia juga semakin terlibat dalam dunia seni visual dengan membuat karya untuk band seperti Dissection, Ghost, dan masih banyak lagi. Bahkan album ke-6 Watain yang dirilis pada tahun 2018 menampilkan karya seni Eric dengan ilustrasi dan konsep yang lebih matang. Meski tidak sebrutal sebelumnya, namun album tersebut dianggap sebagai salah satu album terbaik yang pernah mereka rilis. Setelah itu mereka terus menggelar tur ke beberapa negara untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Pada tahun 2019, Watain mengumumkan jika mereka akan menggelar pertunjukan besar di Singapura untuk pertama kalinya. Namun pertunjukan mereka ditentang oleh pemuka agama dan organisasi masyarakat Singapura karena citra mereka sebagai band satanis. Para politisi juga mendesak pemerintahan agar segera membatalkan pertunjukan karena akan mengundang reaksi keras dari masyarakat. Kemudian setelah mendapatkan surat teguran dari pemerintahan dan kepolisian Singapura, pihak promotor akhirnya membatalkan pertunjukan yang membuat penggemar Watain sangat kecewa. Eric sampai menyebut jika pemerintahan Singapura pengecut karena membuat keputusan yang menurutnya tidak bermanfaat. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, mereka datang ke Indonesia.
untuk tampil di festival terbesar di Asia Tenggara, yaitu Hammer Sonic. Di sana mereka tampil mengerikan dengan menyiram penonton menggunakan darah hingga menyuguhkan ritual teatrikal. Eric juga membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat kepada para penonton yang antusias membentuk simbol metal dengan tangan mereka. Media lokal kemudian menggambarkan penampilan Eric sebagai pertunjukan paling ikonik dalam mempertegas reputasi Watain sebagai band dengan sajian visual dan spiritual yang ekstrim. Meski Eric telah dikenal sebagai salah satu musisi paling kontroversial di dunia, namun ia memiliki pengaruh besar dan sangat dihormati di skena black metal modern. Ia juga dianggap berhasil membawa black metal ke kancah internasional, meski sempat meredup setelah insiden pembakaran gereja yang dilakukan oleh skena black metal Norwegia. Sampai saat ini Eric masih aktif dan terus konsisten bersama Watain dalam menyebarkan pengaruhnya. Lalu film pun selesai. Hidup bukan tentang mencari cahaya, tapi merangkul kegelapan untuk mencari kekuatan. By Tukang Cuangki. Yuhu.